tunjukkan dulu. Coba kasih tahu saya dulu, coba. Kasih tahu, tunjukkan. Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Oke, ayat berapa? Al-Imran ayat 61 ada itu. Satu-satu lah. Ini Iya, ada yang bilang satu-satu. Al-Baqarah, ada yang Ali Imran. Ini yang mana lah ini kalian ini? Ya karena banyak. Ya satu-satu. Ya, satu-satu. Masa dua-dua gimana sih? Ini aja. Jangan. Coba. Satu-satu dong. Ya Yang mau ngomong dilanjutin siapa nggak sih? itu Bang Bevan? Bang Bevan. Yang ngomong mau siapa sih? dilanjutin nggak itu tadi? Yang ngomong siapa sih? Magen apa sih Bevan nih? Iya, lanjut aja. Boleh. Ini ya Kamu yang nggak Islam ngerti juga aja yang punya ngomong Bang siapa Bevan, dari tadi Ardi. si Dias, ini GG lagi, ini ganti. Ya udah sekarang Bro Bevan, Ini sebenarnya Bro Bevan tunjukkan ke saya. Ya soalnya tunjukkan kan ke saya ini kan humasnya API. kontradiksinya. Jadi Aduh, ini semua harus siapa tunduk sih dan yang mau taat ngomong? kepada si Ini Islamnya Magen siapa ini kok yang ikutan ngomong? ngomong Magen ini. Magen Iya, kok ikut Magen, ngomong. di mute lah Magen. Kan giliran nggak ngomong. Ivan. Kan benar kan lu kan humasnya API kan. Gimana Lu sih? Siapa apa humas? sih? Siapa yang humas? Ngapain bawa-bawa? Emang saya humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada soal lanjut Pak Ardi. Saya Nggak tanya usah Bunda Roski, bawa-bawa. Bunda Roski, Ya, nggak usah bawa-bawa gitu lah. Meskipun saya bukan humas, saya bukan humas ya. kita lagi Salah diskusi, jangan bawa-bawa. Iya, kita itu. diskusi. Coba Al-Baqarah ayat berapa? Tentang larangan kebohongan itu Ya banyak. jawab dulu Misalkan di Al-Baqarah surah ayat An-Nur. berapa? Banyak. Ali Imran Satu. Ya Ini udah, si surah 03 Nur. ini penghujat Dos. Turunin. 03 ini Surah Nur penghujat. ayat 7. lawan aku. Ya, penghujat. Gimana? Nur ayat Tiga. 7. Udah turun. Berani lawan aku, ayo. Saya nggak berani lawan orang bodoh. Dah. Satu-satu dulu lah, masa semuanya ngomong. Ya surah Nur ayat 7. Ya kau baca, silakan. Satu-satu Baca. ya. Satu ya. Iya. Coba satu tunjukkan satu lah gitu loh. Nih, Ini aja Ardiansa. Udah, Magen kalau nggak bisa tertib lempar ke neraka. Oh enggak. Saya Ya udah kau titip ini tertib, aja. kau Saya mau turun juga. kau diam. Surah Diam. Hud ayat 7 sama Jadikan saya Fusilat moderator. ayat 9 sampai 12. Jadiin saya moderator. Udah kan? Udah kayaknya, Pak. Enggak, belum yang akun ini. Belum. Akun ini belum. Belum. Jadi saya moderator. Coba Dah. itu aja Ardiansa. Coba kamu jelaskan surah Hud ayat Dah, kau diem. 6 sama surah Fusilat ayat 9 sampai 12. Kau diam dulu, saya disuruh Bevan dulu. ini yang mana yang ditanyakan? Iya, yang itu. Coba Satu-satu jelaskan lah. aja. Oh, yang Satu-satu. itu. Oh, itu. Silakan Bro Bevan, yang itu. Silakan, Bro. Ya. Silakan. Jadi, Satu-satu. Ya, poinnya di awal tadi saya jelasin ya sedikit ya. sekilas. Enggak, yang kontradiksi Jadi yang poin- mana? Iya, di surah Nur ya, ini aku tampilin ya. Silakan. Ya, surah Nur ayatnya yang ke-7. Di sini dikatakan dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpa jika dia termasuk orang yang berdusta. Jadi Dia Allah itu akan siapa? melaknat Dia itu siapa? merujuk kepada manusia yang berdusta. Dia dong. siapa? Baca Ini dulu yang konteksnya merujuk apa? pada- Konteksnya apa? Oke, saya tanya Loh, sekarang. kita nggak bahas konteks. Saya nggak bertanya Loh, kok nggak tentang bahas konteks? akidah. Loh, saya nggak bertanya tentang akidah, Ardian. Saya pahami nggak? Kontradiksi itu gimana adalah ini sesuatu orang? yang bertentangan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Gimana sih? Iya, Saya nggak iya. bertanya tentang imanmu. Oke. Sekarang sabar ya. Sabar. Sekarang di ayat Al-Qur'an itu ada celakalah orang-orang yang sholat. Berarti orang yang sholat celaka, gitu. Celakalah orang-orang yang sholat apabila mereka melalaikannya. Itu kan konteksnya satu ayat. Lah ya makanya Ini konteks. poin- Nah, makanya ayat ini kontradiksi dengan An-Nisa Makanya 142. konteksnya Aduh, apa? ini malah Ya ini mau makanya diskusi konteksnya atau mau apa kata-kata gitu loh. Loh, ini kita mau berdiskusi atau gimana ini? Lah iya saya tanya Coba ini. definisikan tadi saya saya kontradiksi tanya itu kepada apa Anda. sih? Gantian dong ngomongnya. Coba definisikan, Ardiansa, coba definisikan. Gantian dong. Apa yang dimaksud dengan kontradiksi? Sabar. Udah kena kan? Ya sabar dulu. Sabar dulu, Bro. Sabar, gantian ngomongnya ya. Gantian ya. Silakan. Oke, gantian. Celakalah orang-orang yang sholat. Berarti orang yang sholat celaka? Enggak dong. Kan belum selesai konteksnya itu. Ya Allah, mah. Dibawa keluar anaknya mah. Jangan di sini. Nah, udah, wes. Oke ya, bentar ya. Mohon maaf. Sisi ada. Tutup mah. Udah.
celakalah orang-orang yang sholat. Ada nggak itu? Surat Ya, Al-Maun. Ada nggak tahu. surat Al-Maun? Ada nggak? Ada nggak? Terkait perkataan enggak ini kamu mau menjawab Ara'aital kontradiksi atau apa sih? Ini gimana sih? Loh, lah Saya ya. bertanya, di awal kan saya sudah sampaikan ya. Tadi sama Bang Dia sama Bang Gege juga tentang Iya, iya. kontradiksi ayat-ayat Tab-tab yang di bawah. ya, kontradiksi ayat-ayat dalam kitab suci Loh, ya. kalau Anda menggunakan standar Anda, Astaga. Loh, lah ya bro, Ya, kalau bantah Anda dong, oh itu salah, pengertian kontradiksimu salah, kasih yang benernya gitu loh. Kontradiksi itu adalah antara ayat ini bertentangan dengan ayat lain. Nah, di sini saya jelaskan ya. Saya tidak menambah, tidak mengurang. Di dalam surah Nur ayat 7 di sini dikatakan, dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Ini adalah larangan berbohong, betul apa tidak? konteksnya apa? Dari atas apa konteksnya? Kok malah konteks ini saya benturkan dengan ayat ini. Loh, kok Dengan begitu? ayat ini. Oke, Tunggu sekarang dong. gantian saya. Nanti- Sekarang gantian tunggu saya. dulu dong. Gantian Ini saya saya belum selesai. sekarang. Justru Oke, di sini satu surat ya, satu surat ya, satu surat ya. Oke, satu surat ya. Satu surat nih. Satu surat. Satu ayat ya, satu ayat. Ada kan satu ayat kan? Oke. dua ayat lah. Satu ayat itu dong. gimana? Kan satu ayat tadi. Gimana cara mengkontradiksikan Enggak, ya, satu sabar, ayat, sabar, Ardian, sabar, sabar. Sah? Iya, sabar dulu. Ah. Oke. Sabar, Bang. Gantian boleh nggak? Silakan. Oke, sebentar ya. Nih. Sabar ya. Aku buka data nih. Dua ayat ya. Betul. Oke, nih. Oke, sabar. Surat Al-Baqarah ayat 45, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Betul nggak? Oh, atau aku buka aja ya. Ini Alan kabut 45 aja deh. Al-Baqarah, Sabar. Ardiansa. Sabar dulu, bro. Hei, gantian Ya, dong. silakan. Ya, silakan. Lo kamu mau diskusi nggak gitu loh? Nggak? Mau, cuman Ya sudah, gantian, boleh nggak Kita tanya gantian? Surah An-Nisa. Iya, Ya, terus- sabar dulu. Ya, silakan, Aduh, ya silakan, Allah. silakan. Kan. Iya, sabar. Saya ikutin narasimu gitu loh. Iya, silakan. Ah, iya, makanya itu. Kalau silakan Anda diem dulu. Saya buka data gitu loh. Nih, aku buka data ya. Aku buka data. Nih. Ya. Bacalah Nabi Muhammad kitab Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Ini perintah untuk sholat, betul nggak? Betul nggak? Oke. Anda kan membandingkan satu ayat dengan satu ayat yang lain tanpa membaca konteks. Oke, itu perkataan Anda tuh. Ya, oke. Karena memang kontradiksi. Sabar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oke. Sungguh mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamanya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini satu ayat saya bandingkan dengan ayat yang ini. Celakalah orang-orang yang sholat gitu. Berarti sholat celaka gitu. Nah, ayo kena kan? Pertentangannya apa? Berarti kena kan? Pertentangannya apa? Ayo, berarti orang yang sholat celaka. Coba dibaca utuh dong ayatnya. Lah ya makanya itu dibaca utuh itu yang betul. Iya. Ya Ayat itu yang dibaca utuh makanya Ya, kita ke gantian dong. konteks supaya Ya, gantian. dibaca Ini- utuh. Loh ini Sudah? satu ayat loh ini. Dengerin. sudah. Ini satu ayat, Bro. gantian ini, boleh saya ngomong nggak? Dengerin dulu satu ayat ini. Katanya silakan. ayatnya dibaca utuh. Nah, saya baca utuh nih. Silakan. Saya baca itu. Satu ayat utuh. Ayat 4. Saya baca nih. Aduh, kok jadi kecil? Gimana, host? Oke ya. Fawailul lil musallin. Satu Salah ayat pencet. full. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Gitu berarti. Berarti sholat celaka ya? Sholat celaka. Loh itu tugas kamu menjelaskan. Loh, iya, Ke soal saya celaka ini nggak? nggak nyambung ini gimana sih? Anda Ini saya nanya, menggunakan malah disuruh jelasin Al-Qur'annya gimana ini? Loh, Anda sendiri yang menggunakan standar katanya itu satu ayat dengan satu ayat yang lain tanpa membaca konteks. Betul nggak? Ya silakan jelaskan dong, gimana sih? Betul nggak? Enggak, betul dulu kita. Betul nggak? Iya betul. Ah, kalau pemahaman Anda berarti sholat celaka gitu. Loh enggak, saya enggak menafsir Iya. itu. Maka justru sekarang yang bertanggung jawab menjelaskan Al-Quran itu siapa? Ya sudah. Ini gimana Berarti mau kalau pemahaman kata-kata Anda membandingkan satu
satu ayat dengan ayat yang lain tanpa membaca konteksnya, berarti kesimpulannya ayat 4 ini orang yang melaksanakan sholat celaka gitu. Itu nggak utuh kalimatnya karena di ayat 5-nya coba baca. Ini fawailul lil musallin. Baca ayat 5-nya, ayat 5-nya baca. Lu kok ayat 5 kan satu ayat katanya. Ayat 5-nya coba. Coba apa ini kata-kata nggak jelas ini. Katanya satu ayat. Tapi informasi di sini ya. Lah iya makanya informasinya nggak utuh. Betul kalau kamu mengatakan informasinya nggak utuh, betul. Makanya jangan dipotong-potong konteksnya. Oke, sekarang ya konteksnya dulu dong. Iya, gantian dong. Ini nyerocos mulu ini gimana sih konsepnya? Konteksnya apa gitu? Saya boleh ngomong nggak? Iya silakan. Ya, diam. Anda diam. Saya sudah mendengarkan Anda. Silakan. Ya. Konteks yang saya sampaikan ya tentang surah Nur, surah 24 tadi ayat 7. Itu clearly konteksnya full bahwasanya itu Allah akan melaknat orang-orang yang berdusta. Betul apa tidak? Koreksi dulu. Betul? Lanjut dulu dong. Nah, kamu gituin saya. Sekarang saya gimana sih? Kamu nggak mau jawab. Oh, berarti kamu tanya saya. Oke, konteksnya apa di situ? Surat Nur. Konteksnya apa? Oke, saya ikutin. Kau mau menggunakan metode itu? Lah yang membuat metode kayaknya enggak apa-apa. Gimana ini? Salah bawa surat dia. Iya, enggak apa-apa. Surat Nur. Oke, enggak apa-apa. Sabar dulu. Salah bawa dia ya. Dia salah bawa. Iya. Salah bawa dia. Salah bawa ayat dia. Ya udah kalau salah bawa jelasin Bang Erwin. Surat Nur. Sabar. Tenang ya. Surat Nur ayat 7. Oke, sekarang konteksnya apa? Saya tanya. Konteksnya di situ. Iya, ini gua mau jawab. Konteksnya di situ Allah akan melaknat orang yang berdusta. Berdusta soal apa itu? Berdusta soal apa itu? Loh, ini konteksnya di situ. Enggak yang di situ, yang di ayat itu konteksnya berdusta tentang apa? Tentang ada orang yang menuduh istrinya berzina. Ini kan tentang betul nggak yang saya bilang dulu nih? Coba baca untuk konteksnya apa? Betul. Itu dulu dong. Oh kalau salah, Devan lah ya, konteksnya apa dulu? Saya tanya. Konteksnya apa? Ini kan kamu yang baca, kamu kan yang menuduh, ya kan? Kan kamu yang menuduh. Saya jelas. Saya sudah jawab itu konteks. Ini ada orang-orang dia menutupi kebodohannya dengan ketawa. Nggak apa-apa. Jangan nyerang pribadi dong. Ini gimana? Anda lagi puasa. Masalahnya Anda dikit-dikit ketawa. Gitu. Udah? Padahal saya nggak pakai, bisa nggak? Saya nggak di sini nggak pakai soundcard ya kan? Saya nggak pakai soundcard. Bisa nggak pakai soundcard? Berani nggak? Lo saya nggak nimpain suaramu lo bro. Iya benar. Berani nggak pakai soundcard ketawa? Berani nggak? Ini malah ketawa yang dibahas. Iya tadi kan saya udah larang itu Bang Ardi. Loh lah ya, gini. Sekarang gini. Saya di sini sama sekali nih, dengerin nih. Aku jabut. Kok jadi bahan shortcut sih? Ini kita mau diskusi apa bahan shortcut? Nggak ada soundcard. Pertanyaan saya, berani nggak pakai soundcard? Berani nggak? Terganggu gitu loh saya itu. Berani nggak? Berani nggak? Di samping terganggu itu menutupi kebodohanmu gitu loh. Berani nggak? Ayo. Coba cabut. Aku ingin tahu di mana aku ingin denger gitu loh. Keringnya kamu ketika nggak ada soundcardnya. Wah kakak ya, pasti kering. Ayo coba. Ayo, berani nggak? Ayo, Bunda Rosifa nggak usah dikasih ketawa saya ya, nggak usah dikasih ketawa saya. Enggak dari tadi enggak. Bang Erwin yang punya soundcard teman-teman muslim. Nggak usah. Gini ya, dengar 10 detik. Nggak usah kemana-mana. Berani atau enggak? Ini gimana berani atau enggak? Ngomong ini? Iya berani atau enggak? Berani apa enggak? Berani apa enggak? Jawab dulu. Berani enggak? Saya ngomong 10 detik boleh? Berani atau enggak? Jawab dulu. Berani atau enggak? Baru Anda ngomong 10 detik. Berani atau enggak? Apanya yang berani apa? Berani atau enggak pakai ketawa-ketawa soundcard gitu? Berani enggak? Berani. Saya Oke, berani ya. Janji ya. Oke, silakan cabut dulu soundcardnya. Loh ini masalah efek atau masalah soundcard sih? Oh ya, oke, nggak pakai ketawa. Oke, baik. Saya akan silakan jelaskan surat An-Nur. Silakan jelaskan kepada saya surat An-Nur ayat 7 konteksnya apa. Berani saya boleh ngomong ini gimana sih? Ya silakan.
Ya. Tadi saya sudah ditegur sama host, jangan pakai efek ketawa. Justru Anda yang ketawa, makanya oh ini boleh nih ketawa. Loh, saya nggak pakai efek tapi bro. Saya nggak pakai Ya efek. sudah, kalau mau diskusi ngapain ketawa? Bilangin saya ini. Ya karena Anda menggunakan efek ketawa, saya juga ketawa, aku celuk. Ya sudah, kita lupakan efek ketawa. Sekarang jelaskan ayat itu. Salah saya berarti salah. Oh iya, salah memang saya. kamu yang duluan ketawa kamu. Saya udah Loh, ditegur kamu sama yang host. Saya menggunakan nggak. shortcut ketawa kok. Aduh. Udah, sekarang nggak usah kemana-mana. Jelaskan An-Nur ayat 7. Jelaskan, silakan. Kok jadi saya yang menjelaskan sih? Loh, kan ada yang menuduh. Anda yang menuduh bahwasanya berdusta itu nggak boleh, cukup sampai sekian kan? Cukup sampai sekian. Nah, sekarang saya tanya. Saya Benar tadi apa membawa tidak? surat. Saya Benar tadi apa membawa tidak ya surat. pernyataan saya? Ya, iya, sabar dulu. Sabar dulu. Ya, Saya selesaikan dulu baru Anda narasikan ya. Saya Boleh. tadi membawa ayat Al-Maun, fawailul lil musallin. Saya tanya, berarti orang yang sholat ini celaka gitu? Oh enggak, itu enggak dibaca utuh. Oke, berarti harus dibaca utuh dong. Kalau dibaca utuh, konteksnya apa? Saya tanya. Silakan jawab. Oke, jadi di ayat 6 dan 7 di sini menjelaskan ada orang-orang yang menuduh istrinya berzina, ya. Dan di sini Allah akan melaknat mereka atas apa? Saksi dusta yang mereka lakukan di ayat 6 itu. Koreksi, salah apa betul? Iya, betul. Ya, artinya Allah di sini melarang berbohong atau melarang saksi dusta, betul? Dalam hal ini ya, dalam konteks ini Allah melarang. Yes, iya, Allah melarang sabar berbohong, dulu, kan ada tanya saya. Loh, Ya, silakan. gini, saya boleh jawab nggak ini? Silakan. Dari tadi saya Oke. tertib loh. Silakan. Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah atas nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Sumpah yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Ketika dia berdusta, di sini ada catatan kaki. Ini konteksnya nih. Saya bacakan ya. Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina, tetapi tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi. Dengerin, saya ulangi lagi. Seorang suami, ada suami menuduh istrinya berzina, tetapi suami tersebut tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi. Yang menghadirkan siapa? Yang suami. 4 orang saksi harus bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 kali bahwa tuduhannya adalah benar adanya. Kemudian dia bersumpah sekali lagi bahwa dia siap menerima laknat Allah jika dia berdusta. Masalah ini dalam fikih dikenal dengan li'an. Nah, berarti kesimpulannya harus bersumpah berapa kali di sini? Jawab. Ya. Poin utuhnya Jawab ini dulu, saya- jawab. Ini Jawab. gimana sih diskusinya? Dia jawab. Saya Katanya dengerin Anda nggak mau dengerin saya. Dia Diskusinya jawab. gimana? Berapa Maunya kali gimana? bersumpah? Berapa kali bersumpah harusnya? Sudah disampaikan 5 kali. 5 kali, betul? Iya. Oke, Dan sumpah yang kelima konteksnya ya di sini konteks dusta Saya yang lagi dilaknat ngomong, Allah. gantian. Konteks Ardiansa ini dusta gimana yang dilaknat sih? Allah. Sabar Bang. Konteks Aduh, dusta. ya Allah. Konteks dusta yang disebut Allah di sini yang menerima laknat adalah konteks dusta mengenai apa? Jawab. Sudah. Poin utuh dari informasi ayat ini adalah larangan kepada manusia untuk menyampaikan saksi dusta atau kebohongan. Betul apa tidak? Silakan. Terkait hal apa? Ya, terkait saksi dusta di sini loh. Iya, terkait saksi dusta mengenai hal apa yang ini? Yang ini apa? itu Betul, terhadap tuduhan istri kepada istri berbuat zina kan? Nah, loh kok tuduhan istri terhadap Hah? istri gimana? Tuduhan suami Iya, terhadap dan istri. orang-orang yang menduduk. Baca ayat 6-nya Ardiansa. Tuduhan Gimana sih, Bu? suami terhadap istri, bukan tuduhan istri terhadap istri, salah. Dan orang-orang yang menuduh istrinya ini kemana sih? Istri Loh, Kristen iya, betul. apaan sih? Iya betul, yang menuduh istri suami kan? Betul. Nah, ya sudah, betul. dengerin Berarti ya, konteksnya dengerin ya. adalah dalam informasi yang utuh di ayat 6 dan 7 adalah Allah akan melaknat orang-orang yang bersaksi dusta dalam tanda petik bohong. Betul apa tidak? Itu dulu dah. dalam konteks berzina ya, menuduh zina ya, betul kalau itu. Dalam Ya, konteks saksi dusta kan, berbohong menuduh dilarang istri Allah, berzina, kan? betul. Kalau menuduh Ya. istri berzina, betul. Nah, Ya, dalam Allah hal lain melarang salah. berbohong kan? Dalam Intinya hal lain Allah salah. melarang berbohong kan? Allah melarang berbohong dan melarang saksi dusta kan? Iya, tapi Betul, dalam hal betul. ini untuk menuduh istri berzina, betul. Kalau untuk hal ini berzina.
Nah, ayo Ya, nggak bisa poinnya Allah kemana-mana melarang kamu. berbohong, betul? Berbohong mengenai? Ini tuduhan saksi dusta. Nah, kalau itu betul. Tuduhan saksi dusta terhadap Oke, istrinya sekarang berbuat buka zina. surah An-Nisa ayat 42. Siapa yang Oke, menipu di situ? An-Nisa 42. Oke, saya ikutin. 142, An-Nisa 142. Di sini Oke, Allah oke. melarang berdusta. Clear ya teman-teman. Kita udah dapat poin. Di surah Nur ini. Sabar Ya, dulu dong. Ya tunggu dong, saya Sabar ngomong. dong. Ini gimana? Kan saya Sabar. buka. Jadi poinnya. Katanya saya disuruh buka. Gimana sih? Ya, Katanya saya silakan. disuruh buka. Silakan. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukan jangan malas dan bermaksud teriak di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Apa maksudnya? Ini mana konteks Oke, berzinanya? besarin host. Mana konteks berzinanya? Itu tuh orang-orang munafik. Ya, Ini ya itu. Lah ini boleh saya ngomong ya? Lo mana? Konteks Besarin, berzinanya Kita mana? lah. Loh, poinnya bukan berzina yang saya Loh, tekankan kok Ardiansa. ini lo berzina ini lo. Ini lo. Lo ini ya. Orang-orang gantian yang boleh? menuduh istrinya berzina di sini tertulis Gantian boleh? dalam teksnya ya. Gantian boleh? Waladina yarmauna aswajahum. Tertulis Ya. nih. Nih, Sudah, aswajahum. gantian boleh? Orang yang menuduh istrinya Oh, belum, silakan. berzina. Tertulis ini di sini, Bro. Tertulis Sudah? di sini. Gantian Ayo mau boleh? kemana? Nah, silakan. Jadi poin saya, makanya tadi sepakati nggak dulu. bisa kan? Ya. Nggak bisa. Gimana ini? Ayo, iya silakan. Lah gimana Bang saya mau Ardi, ngomong ini? Bang Kamu mau Ardi, tahu terus bentar, gimana Bevan. sih? Bevan, Bang Ardi. Ini dari tadi nanya Islam mulu loh, gantian lah dua arah. Loh, iya. pertanyaan satu ini Kak, nggak ada kemana-mana loh kita loh. Ya udah saya Iya, jawab Bang. gini, Kamu Bro udah- Bevan. Gini deh. Jawabannya apa? Saya Jawabannya jawab, apa? saya Satu jawab. jam. Berarti kesimpulannya berdusta mengenai berzina dan berdosa mengenai munafik gitu ya, betul ya? Poinnya, ya saya ngomong ya, di surah An-Nur ini ayat 6 dan 7, poinnya Allah menekankan bahwasanya kamu nggak boleh berbohong, kamu nggak boleh berdusta, kamu nggak boleh bersaksi dusta. Dalam hal apa? sedikit bos. Dalam hal apa? Dalam Astaga. sebentar, dalam hal apa? Sabar dulu. Dalam hal Percayakan apa? sama gurundamu, Bang Erwin. Iya, Jangan dalam- kamu sebentar, sangka Bang Erwin. Dalam hal apa? Ardiansa Dalam ini hal nggak apa? pinter kok. Iya, Bukan, dalam saya hal nggak apa? ikut debat enggak. Saya usul gini loh. Ya. Ini kan pembahasannya kontradiksi dari tadi. Jadi kita tuh fokus Ya, ingin tahu bukti kontradiksinya di mana gitu loh. Jadi nggak usah beda konteks. Ini yang dimaksud kontradiksi itu apa? Jadi fokus ke kontradiksi, Bevan. Gitu, silakan. Iya, oke ya. Jadi penjelasan Devan di surat ini, di surat apa ini tadi, An-Nisa ayat 142, ternyata teman-teman, sesungguhnya orang-orang munafik ini orang-orang munafik loh ini. Ini orang-orang munafik. Sementara konteks yang ini membahas apa? Orang-orang yang menuduh istrinya berzina. Loh ini jauh loh ini. Ini berzina, yang satu munafik. Ini gimana lah ini? Gimana ini? Coba. Sama nggak? Sama nggak ini bahasannya? Dan juga ini kenapa kok Allah sampai katakan bahwasanya sumpah yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdosa. Ini menunjukkan bahwasanya orang menuduh istri berzina itu kalau betul-betul tidak betul kejadiannya, alias itu adalah fitnah, tidak ada saksinya, itu adalah kesaksian palsu, kesaksian bohong, itu besar sekali dosanya teman-teman. Itu menunjukkan itu nggak ada urusannya sama orang-orang munafik. Nggak ada. Itu jawaban saya. Terserah Anda mau terima atau enggak apa-apa. Sekarang saya izin bertanya, boleh? Boleh nggak? Dibuka mute-nya, Bevan. Mute-nya dibuka dong. Dari tadi di-mute aja deh. Gantian saya bertanya, boleh? Sekarang? Bevan, dibuka mute-nya, Bu. Bevan, mute-nya buka. Lah ini gimana ini malah di mute. Kalau kalian nggak mau berdiskusi, Tadi ya. kan diinterupsi, tapi kamu ngomong terus, makanya di mute. Lu yang ngomong terus dari tadi si Ardiansa gimana sih host? Ya udah, sekarang udah saya jawab tadi. Ya udah Kamu boleh nggak terima saya nggak ngomong, terima? kamu diam dengerin juga. Boleh Iya, nggak? silakan. Iya, silakan, Ya. silakan.
Ya, di dalam surah Nur ayat 7 ya dan 6 ini ayat 6 dan 7 ini adalah larangan untuk bersaksi dusta, untuk berbohong. Tetapi di surah An-Nisa, nih saya bukain ya, di surah An-Nisa ini Quran Kemenak ya, apakah salah atau tidak nanti teman-teman yang koreksi ya. Jadi di dalam surah Nur tadi Allah melarang jangan berdusta ya, nggak boleh berbohong ya. Di surah An-Nisa 142 kita bacakan, sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Poinnya adalah Lanjutkan di sini bacanya, Allah lanjutkan menipu. bacanya. Bukan Allah yang lanjutkan menipu, bacanya. salah itu dipelintir ayatnya. Oh saya Kenapa nggak dibaca? saudara, ini salah Ini kenapa nggak dibaca? Ini kenapa nggak dibaca? Iya makanya saya belum selesai. Enggak, ini saya kenapa? potong. Kapan saya ngomongnya? Kenapa saya nggak dikasih Karena nggak ngomong? dibaca lanjutannya. Iya sabar Erwin, sabar dulu. Sosokan Sabar kau Erwin. Waduh. Sosokan teriak-teriak dari tadi. Saya tahu Iya, kamu sosokan meragukan teriak-teriak Ardiansa, dia. tapi Enggak, bukan itu. Kau mencari kontradiksi tapi nggak ketemu kongres kemana-mana. Ardiansa berdiskusi dengan saya, Anda diam. Enggak tuh konteksnya mencari kontradiksi kamu nggak menemukan, jadi lari kemana-mana. Menemukan, makanya dengerin. Mana buktikan? Buktikan. Mana? Baca Al-Qur'annya baca Al-Qur'annya. Mana kontradiksi? Buktikan. Kemana-mana, ngamuk. Enggak, Anda itu baca, sedang baca. puasa, jangan marah-marah. Enggak. Kita bisa baca kok. Ya, jadi Kita di bisa sini baca. poin. Astagfirullah. Sabar Pak Erwin. Kalau enggak ya udah Anda naik gantikan. Ya udah Ardiansa. gini. Kalau rasa Sebentar. Anda dia Gini. tidak berkompeten, Bevan. tidak mampu Dari Sabar, tadi woy. saya sudah giliran jawab. Saya belum ada saya Dari ngomong, tadi Ardiansa. saya sudah Lu diam jawab. dulu. Dari tadi saya Diam sudah dulu. jawab. Loh. Saya belum ngomong. Kalau Ini kamu nggak puas dengan jawaban saya nggak apa-apa. Loh iya saya tanya. Iya, ini kesempatan terakhir bagi kamu ya. Kesempatan terakhir silakan ngomong. Ya, silakan. Silakan. Gimana diskusinya saya dibatasi ngomong kan? Ya udah, silakan. Ya, silakan. Room kalian. Silakan. Ya. Jadi di Ini surah gimana Nur kok tadi- Bevan malah curhat ini? Ya udah sekarang Lah iya, gini loh, Bro. memang room Islam Tadi itu saya nggak kan ada udah yang- menjawab. nggak ada yang kondusif. Tadi saya udah Room menjawab, Islam loh. ketakutan. Mama. Saya jelaskan. Kamu Tadi tidak saya sudah menjawab jawab, poinnya sama Bro. sekali. Woi. Aduh. Ya udah kamu ngomong dulu nanti saya ngomong. Udah ya. saya Silakan, Anda jawab. dulu. Serah kamu. Boleh saya ngomong? Kamu terserah mau. Ya terserah. Gini Bro ya. Boleh saya Terserah ngomong? kamu mau nerima apa enggak jawaban saya terserah, enggak apa-apa. Ya sudah, boleh saya ngomong? Anda diam dulu dong. Ya udah silakan. Boleh? Ya. Saya tahu ini room kalian dan saya tahu followers kalian banyak di bawah jadi kalian ketar-ketir. Tapi it's okay, kita lanjut ya. Ya poinnya di sini yang ingin saya tunjukkan kontradiksinya. Di sini sesungguhnya saya bacakan ya. Saya bacakan full nih permintaan Erwin ini. Sesungguhnya orang munafik hendak menipu Allah. Arabnya dibaca, Arabnya dibawa. Mana Kok jadi kontradiksinya? Arab. Dibaca semua, Kau pikir orang kontradiksinya kemenak mana? ini orang Bang Erwin, Kau siapa, biar Bang Erwin, biar. Kau kira Biarin orang Bang Erwin, kemenaknya biarin. gimana? Biarin Bang Erwin, Sekarang biarin. pertanyaanku, Udah. Erwin, apakah orang kemenak ini salah? Udah. Bisa kan Bang yang Erwin. saya pakai ini Udah, bisa diam. dipakai sebagai standar Udah. sarana diskusi. Udah, Suruh ya. diam ini kepanasan. Udah. Si Erwin tuh Silakan. tenangkan Lu dulu enggak, jiwa sekarang di kamu dalam silakan dirinya. ngomong. Enggak, Oke, sekarang saya ngomong. poinnya Ya, apa? Anda Saya kan diam, udah jawab Anda tadi. diam. Yang motong siapa? Saya kan Yang udah motong siapa? jawab, iya. Iya, yang saya motong udah siapa? jawab kan? Saya Si udah Erwin jawab kan? yang motong Anda kan? nggak terima jawaban saya kan? Tegur si Betul? Erwin. Enggak. Bang Yang Erwin diem ngomong dulu, Bang saya Erwin. belum Oke, selesai, Bang Erwin dipotong diem dulu. Erwin. Oke, Bang Erwin Yang diem dulu. motong Bang Erwin saya diem dulu. siapa, Oke, Ardiansa? udah aku bilang ya, Bro Evan. Oke. Ya udah saya Ya selesaikan ya. udah. Sekarang Saya saya selesaikan, boleh boleh? tanya nggak? Oh, Ya sekarang saya belum boleh tanya selesaikan. nggak? Sekarang apakah informasi yang saya sampaikan sudah Anda terima? Belum kan? Ini saya belum. Sudah. Apa kamu motong Sudah. terus? Sudah. Gimana diskusinya. Sudah. Apa poin Ya saya udah, apa? kasih waktu Poin 1 saya menit, apa? 1 menit, Enggak, silakan, apa? 1 menit, 1 menit. Oh, kenapa dibatasi? Kamu tadi ngomong panjang lebar kan 1 menit. dibatasi. Kenapa Enggak, 1 dibatasi? menit, Kenapa? silakan ngomong, silakan, Kenapa 1 menit, dibatasi? silakan. Kenapa? Kalau nggak kita pakai timer. Kalau memang Ya udah ini 1 jam, kasih 1 waktu. jam, 1 jam. Ya udah yang lain diem 1 jam. Iya, gitu. Ya udah 1 jam, 1 jam. Iya, 1 jam. Ya, silakan. Jadi Silakan, poinnya 1 jam. di situ. Iya, dia makanya ngomong terus loh, mulutnya loh. Direm dulu ya. Poinnya di sini saya bacakannya sekali lagi ya Erwin secara full ya permintaanmu. Sesungguhnya orang yang munafik hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka.
Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas, mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Poin saya di sini, Allah menipu, ya, Allah menipu mereka, ya, di sini literal, secara jelas, tidak ditambah, tidak dikurang. Allah menipu mereka, saudara. Tapi di ayat surah Nur tadi, ya, surah ke-24, Allah melarang untuk menipu atau bersaksi Ya dusta. udah. That's the point, Udah kan? kontradiksi. Dapat? Ya udah, kontradiksi menurutmu ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang saya tanya, nggak Oh, apa-apa menurut menurut dia saya, teman-teman. bantah. Kalau Iya, tidak, nggak apa-apa. kalau Lo nggak apa-apa. Sekarang saya kontradiksi tanya. tidak? Lo sekarang saya boleh tanya, nggak saya tanya? kontradiksi tidak? Oh enggak, menurut Kontradiksi saya apa enggak. tidak? Oh enggak menurut Saya saya. tanya. Lo enggak menurut saya. Kan udah Oke, saya jawab. kontradiksi. Ya, poin kontradiksi saya Kan adalah udah nggak, saya kan udah bilang, saya kan iya, udah saya jawab. jelasin kontradiksinya. Ini jawaban saya. Tanya. Hei, gantian ngomongnya lo. Kok ngomong sendiri? Gantian dong. Poin kontradiksinya Gantian adalah dong. larangan tentang berdusta, tapi Gantian Allah sendiri dong. Gantian dong. berdusta. Gantian Silakan. dong. Gantian dong. Silakan. Gantian dong. Gantian dong. Gantian dong. Silakan. Gantian dong. Nah, oke. Jadi saya tadi udah jawab. Ini berbeda ya, teman-teman. Yang satu membahas tentang orang munafik, yang satu membahas mengenai berzina. Ah, beda ya? Beda. Oke, udah saya jawab. Beda. Nih, orang-orang yang menuduh istrinya berzina, ini berzina. Yang satu ini tentang orang munafik. Udah beda. Sekarang saya tanya. Nah, gitu. Sekarang saya tanya. Poinnya bukan Nah, itu yang saya tanya. udah, nggak Bro. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lu kok nggak apa-apa? Nggak Gimana? apa-apa. Gimana Nggak maksudnya masalah. nggak apa-apa? Ini Nah, maksudnya sekarang saya tanya, boleh nggak? Poinnya nggak apa-apa. Jadi nggak berani saya Nggak tanya. apa-apa. Loh, udah saya jawab Poinnya di bukan sini. munafik sama zina, Ardiansa. Oh, udahlah, nggak Poinnya bisa diskusi ya, Bevan ya. tentang berzina. Udah, Bevan nggak bisa diskusi Nggak ya. bisa Udah, ditanya, Bevan Pak. diem aja kalau gitu, nggak bisa diskusi Dia ya. nggak mau ditanya. Nggak mau ditanya. Jadi ya nih teman-teman Kristen di bawah. Jadi teman-teman Kristen, perwakilan Anda dari Bevan ini, Bro Bevan, ternyata nggak mau ditanya. Jadi sebegitu menakutkan gitu loh. Sebegitu menakutkan kalau bahas Ini kontradiksi kenapa Bible, teman-teman. Iya. Kenapa? Karena kalau Ardiansa sampai buka kontradiksi Bible, wah, habis. Habis. Nah, jadi pembantu aja Bro Bevan di sini. Bro Bevan cukup ngepel-ngepel di bawah jadi pembantu saya. Jangan diturunkan teman-teman ya. Jangan diturunkan, minta tolong jangan diturunkan. Hostnya jangan diturunkan, minta tolong moderator di bawah jangan diturunkan. Saya ingin mengangkat Bro Bevan jadi pembantu saya. Artinya apa? Ini Saya gimana majikan di konteksnya? sini. Bro Bevan tolong di mute dulu Bro Bevan. Oke, pembantu tolong mute dulu, pinter. Buka mute pembantu. Buka mute, pinter. ini. Mute lagi pembantu. Mute lagi, pinter. Nah, jadi begitu ya cara memperlakukan pembantu yang baik. Ini ya, teman-teman. Kalau saya berusaha dari tadi menghargai dia, ya kan? Saya berusaha menghargai dia, ternyata dia lama kelamaan nggak bisa dihargai gitu teman-teman. Jadi ya terpaksa saya lakukan pengangkatan sebagai pembantu di sini. Ya jangan di kick ya teman-teman ya, jangan di kick, minta tolong. Minta tolong jangan di kick. Ya minta tolong jangan di kick. Jadi sudah saya jadikan pembantu Bro Devan. Bahkan saya bisa angkat Bro Devan untuk mendampingi itu siapa namanya Hellboy. Teman-teman tahu Hellboy nggak? Nggak bisa menjelaskan ya. Tahu nggak Hellboy? Tahu nggak Hellboy? Ya, kalau nggak bisa menjelaskan Tahu jujur nggak aja, Hellboy? muncungmu Ardiansa. Hellboy itu emosi ada di dia, neraka. emosi dia. Hellboy emosi dia. Emosi. Hellboy itu ada di neraka ya. Bro Bevan. Hellboy itu ada di neraka dan kamu tempatnya memang harus di neraka gitu ya kan? Itu teman-teman ya. Harus di neraka tempatnya. Saya udah bilang. Tadi dia mengatakan ini dusta. Yang satu dusta, yang satu enggak kan gitu. Kontradiksinya di mana? Ya kan? Mana kontradiksinya? Yang ini membahas sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Tetapi Allah membalas tipuan mereka. Loh, Allah balas tipuannya gitu loh. Ini loh. Allah membalas tipuan mereka. Jadi ketika orang-orang munafik hendak menipu Allah, Allah balas tipuan mereka dengan cara apa? Dengan cara membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka sendiri. Loh, ini cara Allah. Ya, Bro Bevan kayaknya perlu dulu ya. Kalau mau saya tanya, Bro Bevan silakan naik. Kalau nggak mau saya tanya, Bro Bevan nggak usah naik ya. Ya, coba ketik di bawah dulu. Mau nggak saya tanya? Coba ketik dulu di bawah.
Coba ketik dulu, mau nggak saya tanya? Saya udah jawab berkali-kali. Ini beda konteks. Dia lari-lari. Bang Edwin menyaksikan sendiri dia lari-lari, betul nggak? Iya betul. Nah, lari-lari. Kalau nggak gini Bang Ardi, dikasih contoh kontradiksi di dalam Bible biar dia tuh paham kontradiksi itu seperti apa gitu Bang Ardi. Iya, makanya itu dia lari-lari teman-teman. Dia lari-lari. Seperti halnya begini teman-teman. Dia tadi kan pertama dia menyatakan satu ayat dengan satu ayat. Itu namanya kontradiksi kan begitu kan? Satu ayat dengan satu ayat. Aduh ya Allah, ini siapa sih Bulhab ini? Kenapa sih host naikin yang kayak gini host? Ini siapa sih moderator ini? Kenapa sih harus naikin kayak gini? Duh, Bro Bevan mau saya tanya nggak? Kita Mau pakai nggak timer aja kalau berani. Ayo. Nggak mau saya Ayo, tanya apa-apa. apa enggak? Nggak Dua usah arah, ngatur, nggak pakai usah ngatur. timer. Mau pakai nggak usah ngatur. Kan Lu kok takut ngatur? kan? Sekelas Ardian satu takut. Lu kok ngatur? Nggak mau saya tanya nggak? Enggak Mau berani nggak saya nggak? tanya? Mau nggak saya Nggak tanya? apa-apa, kita pakai timer. Dua Nggak arah. usah pakai timer. Oh, nggak usah, Anda kita tadi maksudnya nggak pakai gimana? timer. Anda tadi nggak pakai timer. Lo saya di Ayo. mute. Loh ya Nggak makanya di-mute. Anda tadi kan nggak pakai timer, betul kan? Ya udah, silakan. Ya sudah, Anda sekarang tanya. saya Kita tanya. pakai timer, Sekarang saya pakai tanya. timer, dua arah. Sabar, Ayo. sabar, Tentukan sabar, temanya. sabar dulu, Tentukan temanya, kita pakai timer. Sabar. Ayo. Sabar Tentang dulu bang, kontradiksi. sabar dulu bang, Silakan. sabar dulu bang, Silakan, bang, silakan. sabar dulu, nggak usah pakai timer, tenang aja ya. Soal Loh, membahas nanti kontradiksi ya, di-mute kalau nggak pakai timer. sabar dulu, hey, sabar. Ini saya mau tanya ini. Ingat lo, Anda puasa lo, jangan sampai batal puasa lo. sabar ya. Ya, Sabar dulu bang, lanjut. sabar, tenang bang. Boleh nggak tenang dikit bang, boleh nggak? Bisa nggak? Oke ya. Dari tadi Nah, saya Pak. itu di mute terus, makanya lanjut. Oke, lah. sabar bang, sabar ya bang, Iya, dari sabar. tadi Oke. juga sadar. Iya, oke. Baik, saya hargai Anda sabar. Saya buka dulu di sini. Saya mau bertanya satu hal. Kontradiksi itu kayak gini loh, teman-teman. Nah, ini ya. Alkitab Sabda, kisah para rasul. Nah, silakan buka Bro Bevan. Kisah para rasul 2737. Silakan buka. Jadi pertanyaan saya nggak disentuh ya, nggak apa-apa, lanjut. Udah saya jawab tadi. Udah nggak usah kemana-mana. Apa? Sekarang Jawabannya buka apa? aja. Udah. Pertanyaannya Sekarang buka apa? ini. Jawabannya apa? Udah jawab ini. Lu kok jadi nggak berani jawab? Iya, Nggak berani. Jadi kamu nggak menjawab nggak apa-apa. Jadi Kalau nggak kamu berani tidak jawab sanggup pertanyaan menjawab, saya. nggak apa-apa. Silakan Kalau Anda nggak berani bertanya. turun Kalau Anda aja, tidak nggak sanggup apa-apa kami. Menjawab, ya. Udah. Kalau Anda tidak sanggup Kisah menjawab, para silakan Anda rasul bertanya. 2737. Jumlah kami semua yang ada di kapal itu 276 jiwa. Coba dibuka di kitabmu sekarang. Oke ya. Jumlah kami semua yang ada di kapal itu 276 jiwa. Betul nggak itu? Betul nggak tertulis gitu? Betul nggak? Iya, lanjut. Betul nggak? Oh, ini apa? Oke, baik. Sabar dulu dong. Loh. Tenang dulu ya, sabar ya. Dari tadi kamu ngoceh sendiri loh. Gimana Iya, sih dia orang? oh iya ya. Sabar ya. Sabar nih. Nah ini, nih. Oke, saya udah Ya, buka. nggak apa-apa, kamu bertanya aja sekarang- karena kamu memang tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Iya, sabar bro, sabar, tenang, tarik napas, buang napas bro, Oke ya. Nah, Apaan di sih, sini lu nggak bisa tertulis. jawab, framing doang. Sabar dulu. Lu kok marah-marah, emosi ya? Lu marah siapa? Justru kamu dari tadi. Iya, nggak ngoceh usah emosi, nggak usah emosi. Malah Ya. bilang saya Tenang dulu. pembantu. Minum air putih dulu bro. Adab Islam ini memang Iya, kayak oke. gini. Jumlah Memang kami ngikutin semua Muhammad. yang ada di Nggak kapal beradab. itu 276 jiwa. Kita cek di sini ya. Di sini tertulis apa nih? Diakosiai Ebdomekonta X. Di sini Diakosiai ini 200, Ebdomekonta 70 X 6. Berarti 276. Oke. 200 ini aku buktikan ya, 276 ya. Oke, ini buktinya. 276 orang. 276 jiwa ya. Nggak apa-apa. Yang penting 276 ya, teman-teman. 276. Baik. Kita sekarang masuk ke Kodeks Sinaiticus di sini. Di sini kita cek. Nah, ini saya langsung bacakan original teksnya nih. Aduh. Ini udah lama nggak saya buka ini. Aduh, ini kacau ini ya. Iya, Kita saya cek. tahu kamu tidak bisa menjawab. Sabar dulu. Saya belum selesai bro. Saya bertanya Kayak pun gini itu loh, pakai data Ardiansa, juga. kalau kamu sabar. memang pintar, ayo kita pakai timer.
Saya tenang tunjukkan ya, juga di dalam tenang, sabar bro. Di sini Saya tunjukkan tertulis, juga di dalam Quran sama Ahmad banyak sabar, fokus ya. Gini, kasih timer aja lah. Sabar. Mulai ngeri, Sabar, mulai. Sabar ya. Di sini tertulis apa? Dibaca apa? Diakosiai Ebdomekonta X. Teman-teman kelihatan ya, ini ada warna merah ini diakosiai, kelihatan ya? Bang Edwin kelihatan ya? Kelihatan. Setelah diakosiai ini ada Ebdomekonta, kelihatan ini Ebdomekonta? Kelihatan. Kelihatan ini X 276. Yes, 276. Ini di kodeks apa? Di kodeks Sinaiticus. Mari kita baca di kodeks Vatikanus sekarang. Di kodeks Jadi Bang Vatikanus. kritik teks itu Sabar dulu dong. Lu kok kontradiksi. tenang. Ini bukan Sabar dulu, kontradiksi bro. ayat. Ini pertanyaannya apa sih? Sabar dulu, sabar dulu, bro. Ya, Sabar silakan. dulu, tenang ya. Sabar. Nah, ini ya, nih. Sabar ya, halaman 189. Ya, perhatikan ya teman-teman Islam. itu nggak pernah bisa Perhatikan menjawab, ya, betul perhatikan ya, sabar ya. Ini kita cek ya, kitab siapa yang kontradiksi tadi kan gitu kan. Nah, kita cek kontradiksinya ya. Sabar ya. Ini 176, 189 di sini berarti. Sabar ya. Ini kita cek sih. Bentar dulu. Ini oke. Halaman aku buka halamannya dulu ya teman-teman. Halaman 100. Nah, berapa tahun aku nunggu nih Ardian Sabar, lu kok ketawa? Sabar di 179. Oke. Makanya kita pakai timer Ardian. Sabar, lu kok Ini emosi? loh kata Ya, Muhammad. ini ya. Di sini tertulis. Nah, di sini tertulis. Ya, sabar ya. Mana? Mana sih? Oh, ini. Ini. Di sini bukan tertulis diakosia ya, teman-teman. Di sini tertulis os. Nih ya, os ya. Omega nih. Os Ebdomekonta X. Di sini tertulis os, bukan diakosia. Os ini artinya sekitar 76. Nih, saya kasih dalilnya ya. Ya kan? Sekitar 76 nih ya. Sabar. Nih aku pakai langsung Text and Canon Institute nih, teman-teman ya. Text and Canon gitu loh. Sabar ya. Ini kalau nggak percaya barangkali Ardiansa kau kan mengada-ngada. Oh, enggak. Sabar dulu. Ini aku nggak mengada-ngada, teman-teman ya. Nah, ini ya. Nih, 276 di sini. Ini adalah diakosiai Ebdomekonta X. Yang ini di Kodeks Vatikanus, yang ini sekitar 76 atau os Ebdomekonta X. Nah, ini kontradiksi ini namanya. Itu kontradiksi namanya. Sudah? Ini, yang bener, yang salah Ya, yang mana? itu Saya kan tanya. perbedaan. Iya, yang salah Itu yang mana? namanya kontradiksi namanya. Ini kontradiksi ini, yang betul yang mana, yang salah yang mana? Saya tanya. Iya. Jadi ini kan permasalahan perbedaan manuskrip, betul? Iya, yang salah yang mana? Kontradiksinya di mana saya tanya? Ya, kontradiksinya 276 sama 76. Loh, Yang mana dipakai yang salah? manuskrip Greek itu. Iya, Itu iya, kan sama-sama dua- kedua-duanya Greek kok, kedua-duanya Greek. Iya, yang dipakai kodeks yang mana? Sesimpel itu. Yang Loh, dipakai ini yang loh. mana? Ini loh. Ini yang ini Hah? yang ini Greek manuskrip yang 276. dipakai itu yang dipakai LAI. Kenapa? Masalahnya apa? Lo lah ya, ini diakosia Ebdomekonta X. Sabar dulu. Sabar dulu ya. Sabar dulu. Itu ada dua Ini manuskrip yang lo berbeda. ini. Ini manuskrip Iya, lo. saya jawab. Diam, Anda diam dong. Gantian Nah. dong. Oke. Jadi Berarti- itu ada dua berarti LAI nggak pakai- Ardiansa, berarti LAI kamu nggak bisa pakai Vatikanus mulutmu ya? bisa diam nggak sih Ardiansa? Ini gimana? Ya, saya berarti mau ngomong kita simpulkan. Ya, berarti gimana LAI saya nggak mau pakai menjelaskan Vatikanus. Gimana? Coba kasih tahu saya gimana cara menjelaskan Wah, kalau banyak kamu nyerocos cerita. terus. Kau jawab dulu. Ini kontradiksi Saya nggak? jawab. Kontradiksi Sudah? nggak ini? Ya, saya jawab. Boleh diam? Ya, silakan. Itu ada dua manuskrip yang berbeda. Oke, poinnya kan di situ. Nah, yang dipakai adalah manuskrip Greek itu. Itu bukan kontradiksi, tapi perbedaan Loh, ini manuskrip. Greek juga, ini kuculuk. Ini juga Greek. Ya coba dua nama Ini nggak manuskrip ngerti tadi ini. mana? Coba tunjukin Memang dua nggak ngerti. ini. Ini Greek juga Coba ini. tunjukin dua nama manuskrip tadi Ardiansa. Loh, ini Kamu nggak Vatikanus, ngerti. ini juga Sinaiticus.
Ayo. Yang dipakai yang mana? Kedua-duanya Yang sama-sama dipakai yang abad mana? keempat. Yang dipakai LAI Kedua-duanya yang mana? sama mempunyai legalitasnya. Yang dipakai LAI yang mana? Iya, tuh. Ya berarti LAI nggak pakai ini. Yang dipakai LAI Ini yang mana? kontradiksi. Loh, ini kontradiksi. Sekarang saya tanya, Oke, yang saya dipakai LAI yang mana? ikutin Bang Erwin, saya ikutin. Ya, ya, yang ya. dipakai Yang dipakai LAI LAI yang mana? Jawab yang dipakai dong. LAI yang kodeks Sinaiticus, bro. Clear itu. Oke, berarti LAI tidak Sekarang menggunakan gantian saya kodeks nanya. Vatikanus, betul? Oh, gantian saya nanya. Ayo. Lo betul Berani nggak? Lo berarti Loh, LAI saya nggak udah menggunakan menjawab, kodeks kan? Vatikanus, betul nggak? Sudah kan? Lo enggak ini lo. Berarti kalau jawaban Anda, sabar. Berarti kalau jawaban Anda LAI menggunakan kodeks Sinaiticus, berarti kesimpulannya LAI tidak menggunakan kodeks Vatikanus, betul? Tidak keseluruhan. Dipilih-pilih. Lah coba di manuskrip Berarti Birmingham yang salah yang mana? tunjukkan, coba. Jadi ukuran benar Seluruh salahnya di mana, bro? Ukuran benar manuskrip salahnya apa? Al-Quran Saya dalam- tanya ukuran benar salahnya manuskrip apa? Birmingham. Ayo, Enggak, coba ini tunjukkan. ukuran benar salahnya apa? Ayo dong, Ardian. Saya udah Loh, jawab nggak bisa ya. diskusi. Ukuran Nggak benar bisa. salahnya apa? Gantian ya. Ukuran benar salahnya apa, bro? Bro, saya LAI ngomong ya. menganggap LAI menggunakan Sinaiticus sebagai 276. Ukuran benar salahnya apa? Boleh saya Apa? ngomong? Iya, ukuran Boleh benar ngomong? salahnya apa? Jawab. Iya, saya ngomong makanya Anda Iya, diam silakan. dong. Jawab Itu dong. ada 2 manuskrip. Ya, terjadi perbedaan angka di sana yang Ya. dipakai. Yang salah yang mana? Yang salah yang mana? Sabar dulu Islam. Inilah Islam ini ya. Aku ya ada kontradiksi. Yang Mas. sabar. Nah, ini namanya Ini gimana kontradiksi nggak? diskusinya? Kontradiksi nggak ini? Kau berani nggak diskusi? Ya ini kontradiksi nggak? Jawab. Kontradiksi nggak? Nah, ayo. Nah, kena kan? Sudah. Kontradiksi nggak? Kontradiksi Makanya nggak? Anda diam, Yang satu Ardiansa. 276, yang satu 76 kontradiksi nggak? Manuskrip yang Ayo. 276 yang dipakai. Sesimpel itu. Iya, kontradiksi nggak dengan yang 76? Itu perbedaan manuskrip yang dipakai yang 276. Lah iya, kontradiksi nggak? Ya Sekarang perbedaan tunjukkan kontradiksi nggak namanya? Manuskrip Al-Quran ya yang Enggak, sejaman kontradiksi dengan nggak bisa Birmingham. Ayo jawab. dong, gantian dong. Saya Saya sudah udah jawab menjawab. kontradiksi nggak? Kontradiksi nggak? Saya jawab sekali lagi, Anda diam. Ya. Ada Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh Gurunda. Bagaimana? Ini Gurunda. Di kisah para Apostolos gantian Ardian dari tadi kau 2737. udah ngomong berapa Di menit kisah ini para nggak boleh ngomong Rasul saya ini, 2737 ini. kata Sabar. Di kisah para Apostolos ini tertulisnya Iya, boleh Gurunda. nggak ngomong saya ini? Sabar. Aku mau ngomong sama Gurunda dulu. Coba sabar. teman-teman perhatikan di Coba bawah, di dia mute udah dulu berapa dong menit ngomong, teman-teman. saya nggak boleh Izin ngomong. yang moderator di mute dulu Makanya- Devan ya. Sabar ya. Di mute lagi ya. Di mute lagi kalau ngomong. Ya, di sini Gurunda, jumlah kami semuanya yang di kapal itu 276 jiwa. Di sini tertulis 276 Gurunda. Nah, ini Diakosiai Ebdome Konta X. Ternyata di Sinaiticus betul dia menggunakan Diakosiai Ebdome Konta X. Tapi di Vatikanus Gurunda, di Vatikanus tertulisnya Os Ebdome Konta X, artinya sekitar 76. Yang mana yang betul? 276 atau 76? Lanjut, gedein Gurunda host. Apaan? Waduh, kabur dia. Hah? Waduh, bocor. Lanjut Gurunda, Afan. Kalau berbicara mengenai kontradiksi, Selama ini ada yang bisa diskusi nggak sih? Kenapa saya dikik? Saya Jangan udah dikasih dikik, yang ini berat. Islam ada yang berani nggak sih? jangan dikasih yang berat karena mereka itu hanya sombong di mulut, tapi tidak relevan antara isi kepala dengan mulut. Jangan dikasih yang berat. Kayak gitu materinya Diskusi. sangat berat kali. Nah, coba kita tanya dulu. Nanya. Saudara, di surga itu Tuhan ada berapa di surga? Kawan, di surga itu Tuhan ada berapa? Ini gimana mau jawab di mute terus Islam? Jangan di mute. Islam Di ini surga. punya adab nggak sih? Memang kayak ini loh, ngajak diskusi tapi di mute terus, dikik gimana? Ya, tema kita tadi di awal kita bahas nih tentang ayat-ayat kontradiksi di dalam kitab suci. Nah sekarang Ya. siapa nih pakai temar? Siapa? Ayo siapa? Pakai temer. Takut. Enggak, bukan gini.
Loh, takut. Ya gimana saya mau percaya sama kalian? Saya diam aja Enggak. dikit. Itu terlalu berat tadi, terlalu berat materinya itu terlalu berat. Ya udah, ayo pakai timer. Kita Yang buktikan. ringan, Kita yang mana ringan, yang yang banyak kontradiksi? Ayo. Di dalam Mazmur Pakai timer, ayo. 18:32. Nanya terus. Di dalam Mazmur 18:32. Zuma, tadi Ardiansa tidak bisa menjelaskan. Ini ya, mungkin kamu bisa menjelaskan. Tuhan Surah Nur, surah satu-satunya 24 ayat Allah. 7 bertentangan Ya, dengan itu surah An-Nisa adalah 142. satu-satunya Silakan Tuhan. jelaskan. Jadi Ayo dong, Mazmur 18:32, Allah Sekelas Zuma adalah lo, bertanya lo. satu-satunya Sekelas Zuma nggak bisa menjelaskan Tuhan lo. yang ada di langit, yang ada Ayo di silakan surga, Zuma jelaskan. berdasarkan Mazmur 18:32. Tetapi di dalam kitabnya orang Kristen dari Barat, Ayo. Di surga itu ada 3. Mana yang betul, 1 atau 3? Jawab. Oke. Di dalam Jadi saya 1 kronologis ya, saya ceritakan ya. Kamu Yohanes bantu 5, ini teman-temanmu 1 Zuma. Yohanes 5 nomor nanya 7, mulu. ada 3 yang bersaksi di surga. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 18:32, hanya 1 yang ada di surga. Mana yang betul? 1 apa 3? Ini bahas Jawab. apa? Kita bahas kontradiksi ayat. Ya kontradiksi kan. 1 Nah, iya, mengatakan kamu jawab 1 itu Ardiansa Tuhan, tidak bisa menjawab yang tadi. 1 Mana mengatakan tahu kamu 3 bisa Tuhan. menjawab Zuma. Mana yang betul? Jawab surah yang An-Nisa, sederhana aja. Di situ Sederhana Allah aja. menipu. Nih ya, saya Sederhana katakan saja. dulu nih. Mana tahu Zuma Nih. bisa membantu kalian menjawab Yang ya. sederhana saja, sederhana. Yang Coba. sederhana, nggak berani menjawab. Di surga dikatakan 1 Tuhan. Ya, saya bukain Menurut datanya. Mazmur 18:32. Terus di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7, di surga ada 3 Tuhan. Mana yang betul, 1 atau 3? Nah, jawab. Ya, nih, coba Jawab. Zuma, Pap jawab ini sama teman-temanmu lu. Kasihan teman-temanmu dari tadi nggak bisa jawab. Ya, Nggak usah Di kemana-mana. sini. Nggak berani ditanya sekelas Zuma. Bukan. Nanya mulu. Bukan Lu nggak dari berani tadi nanya ditanya. terus. Udah nanya tentang manuskrip, saya udah Bukan- jawab. bukan Sekarang giliran masalah saya tidak bertanya, kamu berani berani. ditanya nggak? Berani Bukan ditanya nggak kau masalah Zuma? tidak berani. Ini kalau Bukan- berbicara bukan mengenai berani, penyesal. tidak Dengar. Diam. Kalau berbicara mengenai data yang kamu bawa dalam Al-Quran surah An-Nisa itu bertaburan di dalam Bible. Tuhan itu penyesat, dan seterusnya. Contoh misalnya Bukan di itu dalam poinnya Zuma. Sabar dulu. Contoh misalnya Yesaya 63:17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat? Berarti Tuhan itu sesat. Kemudian Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Berarti yang menciptakan permusuhan, kejahatan itu adalah Tuhan. Jadi nggak perlu, karena di dalam kitab yang kau gunakan juga itu bunyinya sama seperti itu. Nggak perlu. Sekarang Islam itu Tuhannya 1. Yahudi Tuhannya 1. Nah, terciduk di dalam kitabmu Tuhanmu 3. Itu yang penting kita bahas. Oke. 1 Yohanes Loh, 5 kau nggak nomor berani 7. ditanya. Sabar. Di 1 sini, Yohanes gantian, dari tadi 5 kau nyuruh nomor terus mulu. 7. Ada 3 Gantian dong. yang bersaksi Aduh, di gantian, surga. Zuma. Mazmur Gantian. 18:32, satu-satunya Inilah Tuhan kalau yang Islam ada nggak di pakai surga. timer ya. Nah, Islam sekarang kalau silakan kau bahas Tuhan nge-mute, itu 1. ya, nge-mute, nge-kick. Tuhan Begini, itu 1 beginilah kualitas Zuma dan kawan-kawan. Tuhan Nge-mute, itu nge-kick. 1 Ya, saya atau jelasin, 3? Zuma. Jawab. Silakan. Tadi saya sudah ditanya oleh Ardiansa dan saya sudah menjawab. Sekarang boleh nggak saya bertanya? Temanya apa ini? Kontradiksi kan? dalam Oke. ayat Tadi sudah dipaparkan kitab suci. sudah dipaparkan. Kalau yang Dia kamu bertanya jelasin tadi, ini, dia bertanya bukan kalau menjawab. kamu tunjukkan Dia ini mengenai bertanya, penyesat dan Dia seterusnya, bertanya. Dia itu bertanya. juga ada di dalam kitab yang kamu rampok dari Yahudi. Dia bertanya. Sekarang boleh nggak saya bertanya? Yaudah, Siap nggak kamu ditanya? Ya, oke. Silakan. Ya, di sini dikatakan, ya saya baca ya. Ini Ya. Al-Qur'an dari Kemenak surah An-Nisa ya. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Terus Tetapi apabila mereka hendak berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas.
Ya, poin saya bukan tentang kenapa Allah menipu, bukan itu. Di sini Allah menipu, betul? Itu dulu. Menipu Sebelum orang saya, munafik. Menipu orang betul, munafik. Allah menipu ya. Yes. Allah menipu di sini. Oke. Ya, Di surah terus? An-Nur, ya, di surah An-Nur, ya, surah 24 ayat 7. Di sini dikatakan, dan sumpah yang kelima, laknat Allah akan menimpa jika dia termasuk orang-orang yang berdusta, betul? Yes, betul. Di sini poinnya Allah melarang berdusta, betul? Iya, Tapi betul. Allah sendiri penipu. Kenapa sekarang Allah menipu? Sama Oke. gantian. Bentar dulu. Oke. Kenapa Oke. Allah penipu, tapi Oke. melarang penipu? Silakan. Oke. Baik. Baik. Sekarang saya Silakan, tanya. datanya dong. Sekarang saya Datanya, tanya nih. Sekarang saya tanya. Jangan nanya mulu. Sabar, sabar. Ini rangkaian dari jawaban. Menurutmu Pakai data, orang munafik Zuma, itu jangan congol. orang munafik itu orang benar atau orang yang salah? Orang munafik itu orang benar atau salah? Itu dulu. Tanya Juma, ayo dong. Jangan bikin malu dirimu dong. Ayo, Orang katamu. munafik itu orang benar atau salah? Itu dulu. Sekelas Juma aja nggak pakai. Kenapa orang ini? Datamu Al-Quran mana? mengatakan, sabar, Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal Iya, tapi kan datanya Juma. nara jahannam khalidina fiha. Allah mengancam, Allah menjanjikan orang-orang munafik, Terserah kamu mau penipu, ngomong apa, datanya pembohong. tampilkan. Bisa nggak kamu diam? Tanya, ayo. Bisa nggak kamu diam? Kalau jelasin pakai Al-Quran tinggal kau buka di situ. Al-Quran surah At-Taubah ayat 68. Tinggal kau buka. Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik, penipu, laki-laki maupun perempuan dan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. paparkan dong datanya. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah Ayo, neraka paparkan itu datanya, bagi Juma. mereka. Allah melaknat mereka. Jadi orang-orang munafik itu memang dilaknat. Orang-orang kafir memang dilaknat. Silakan paparkan Nah, datamu. ketika kemudian Tuhan di dalam Bible Udah jangan banyak bacot. mengutuk, Mana datamu? melaknat, menipu, maka apakah boleh dikatakan Data yang saya maka apakah boleh dikatakan Tuhan itu pelaknat, Tuhan itu penipu? Ketika Tuhan menyesatkan kemudian di dalam datanya mana? Data ketika dikatakan di dalam Yesaya 63 nomor 17, ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat? Apakah boleh? Yang disebut data itu kan yang sudah ada. Yesaya 63 nomor 17. Yesaya 63 nomor 17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Nah, Tuhan yang menyesatkan, apakah boleh dikatakan Tuhan itu penyesat? Datanya Yesaya 63 nomor 17. Di dalam 1 Raja-Raja 22 nomor 23, Allah mengutus iblis kepada nabi-nabi. Datanya 1 Raja-Raja. Datanya 1 Raja-Raja. Datanya 1. jangan Ini kalau sudah kebongkar kebohongannya kayak gini. Kalau sudah kebongkar ini begini dia. Orang Kristen itu gitu. Udah kebongkar, begini caranya, mengganggu. Kan Anda bertanya, saya menjelaskan. Anda minta data, saya sudah sebutkan. Saya ini guru. Murid-murid saya paham. Kalau saya sudah menyebut data, kalau saya sudah menyebutkan data, maka murid saya tinggal baca 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Tuhan mengutus iblis. Bolehkah kemudian saya mengatakan bahwa Tuhan itu adalah raja iblis karena dia mengutus iblis? Bolehkah?
Tuhan menyesatkan manusia. Yesaya 63 nomor 17. Bolehkah saya katakan bahwa Tuhan itu penyesat? Silakan. Oke. Kemudian Matius 17 nomor 8. Celakalah bagi dunia dengan segala kesalahannya, sebab kesalahan itu adalah harus ada. Apakah boleh saya katakan bahwa Tuhan itu maha salah? Kan begitu. Sedangkan di dalam Al-Quran yang engkau pertanyakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerangkan. Al-Quran surah At-Taubah ayat 68. Apa kata Allah di sana? Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara. Itu data. Nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wala'anahumullah walahum azabun muqim. Itu data namanya. Itu data. Al-Quran surah At-Taubah ayat 68. Allah menjanjikan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Kenapa orang-orang munafik ini dijanjikan neraka? Karena mereka menipu. Mereka sholat, tetapi sholatnya itu hanya menipu orang biar dianggap alim, biar dianggap kemudian dia itu ahli ibadah. Tapi sebenarnya dia hanya ingin menipu Allah. Hanya ingin kemudian mencari sensasi, mencari kemudian jempol dari orang, karena dia dianggap beriman. Orang seperti ini itu penipu, maka Allah membolak-balikkan kejahatan mereka. Datanya At-Taubah ayat 68. Nah sekarang saya bertanya. Sekarang saya balik bertanya. Gak usah terlalu berat. Gak usah terlalu berat. Ya. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Tuhan mengutus iblis kepada nabi-nabi sehingga nabi-nabi itu tersesat. Pertanyaan saya, dengan narasi yang kamu bangun, ketika Tuhan mengutus iblis, apakah Tuhan itu raja iblis? Jawab. Ya. Jawab. Anda diam ya. Jadi ini ya teman-teman, sekelas katanya gurunda mereka ditanya nggak menjawab pasti. Pasti nggak menjawab. Pasti nggak menjawab. Ini saya ngomong. Pasti nggak menjawab. Karena saya sudah menjawab. Pasti mana? Kamu nggak mau menjawab. Ayat Quran yang kau buka mana? Coba. Jadi sekelas Zuma. 1 Raja-Raja. Sabar dong, gantian Zuma. Enggak. Penipu kayak kamu nggak bisa dikasih kesempatan. Gantian. Enggak berani kamu berdiskusi. Penipu. Bukan tidak berani berdiskusi. Saya sudah menjawab kok. Orang semua tahu kok saya sudah menjawab. Bagaimana Al-Quran saya uraikan, bagaimana Bible saya uraikan, saya sudah jawab kok. Anda minta data, saya sudah sebut kok datanya. Tinggal otakmu aja tuh yang harus berfungsi, jangan kayak babi, kan gitu. Nah sekarang saya balik bertanya samamu. Sekarang giliran saya bertanya samamu. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh iblis ke dalam mulut semua nabimu, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Pertanyaan saya, ketika Tuhan kemudian menaruh, menyimpan, mengutus iblis kepada nabi-nabi, boleh enggak Tuhan kau itu disebut raja iblis? Jawab. Jadi sekelas Zuma teman-teman ya. Jadi sekelas Oten yang mengaku penyembah roh, yang menyembah roh ini tidak mampu menjawab. Gantian ngomongnya ini gimana? Tapi kamu tidak menjawab. Wehe penyembah setan, kamu tidak menjawab. Tidak akan saya diam kalau Anda hanya menyesatkan. Tidak akan diam saya. Tidak akan diam saya. Tidak akan diam. Nah, sekarang kamu jawab. Ya. 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Ya. Jadi sekelas Zuma ketika ditanya Al-Qur'annya, nggak ada data keluar sedikit pun. Teman-teman saksikan di bawah. Nah, cobalah setan ini cobalah setan ini coba lihat. At-Taubah ayat 68 sudah kujelaskan, dia bilang tiada data. Cobalah kalau keturunan setan begini. Keturunan setan, penyembah setan begini, coba lihat. Ini setan ini yang kita hadapi, ini iblis. Kita lagi puasa, tapi si penyembah setan ini mencoba untuk menipu kita. Al-Quran surah At-Taubah ayat 68 sudah saya jelaskan. Bahkan saya lengkapi dengan data-data Bible. Dibilang saya tidak menjawab. Kenapa demikian? Karena orang ini penyembah setan. Dia utusan setan.
Jadi At-Taubah ini ya, 68 ya. katanya saya tidak membuka, Kalau tidak Allah- menjelaskan data. Coba. Jadi orang seperti ini jelas adalah penyembah setan, penipu, pembohong. Oke. Penipu Allah. Sekarang saya tanya. Satu Raja-Raja 22 nomor 23. Tuhan mengutus iblis. Pertanyaan saya, apakah Tuhanmu Raja Iblis? Jawab. 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 Jawab dulu. Apakah Tuhanmu Raja Iblis karena telah menyesatkan nabi-nabi, telah menipu nabi-nabi? Jawab. Lah dalilnya kan sudah jelas. Dalil yang kau baca itu orang munafik. Ini sekarang nabi. Ini nabi loh, nabi. Di dalam 1 Raja-Raja 22-23, nabi loh, bukan orang munafik loh. Kalau yang Anda baca dalam Al-Quran surah An-Nisa itu munafik, orang munafik, pembohong, penipu, wajar, ditipu, wajar. Ini nabi. 1 Raja-Raja 22 nomor 23, nabi loh. Nabi diutus roh setan ke dalam mulutnya. Nabi loh. Nabi itu orang benar, nabi itu orang baik, nabi itu orang soleh. Penipu itu Allah semua. Kenapa dikirim kepada mereka kemudian iblis untuk menipu? Nabi diutus iblis kepadanya untuk menipu. Sekarang kalau orang munafik diutus iblis kepada dia karena mereka penipu, wajar. Wajar. Coba Penipu siapa namanya penipu di penipu. surah An-Nisa? Jawab Sekarang namanya penipu. Oke. Jawab. Di Siapa penipu dalam Al-Quran sudah dijelaskan kemudian. Tempat dua penipu siapa? Di situ Allah kemudian menipu orang yang menipu, orang penipu, penyesat, disesatkan oleh Allah, wajar. Pembohong kemudian mereka hidup dalam kehubungannya, wajar. Pencuri hidup dalam dalam keadaannya pencuri, wajar. Ini Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 22 nomor 23 seorang nabi loh, orang bener loh. Kenapa jadi penipu? Ayo. Penipunya Allah betul? Nah, sekarang mengutus iblis ke nabi-nabi adalah Tuhanmu, betul? Betul? Penipunya Allah betul? Betul nggak? Betul nggak? Jawab dong. Benar nggak? Ya, Penipunya mengutus Allah. setan kepada nabi-nabi itu setan, betul? Ya, saya tanya, Betul. yang mengutus setan kepada nabi-nabi itu setan, betul? Nah, sudah tinggalkan orang kayak gini, nggak mau belajar dia, teman-teman, dan lemparkan aja. Ya ngapain saya belajar, kamu nggak ada ilmu? Ya, silakan Anda ke neraka jahanam. Tidak ada juga yang mau mengajak kamu ke surga. 1 Raja-Raja 22-23, Tuhan mengutus setan ke nabi-nabi. Kenapa utus setan ke nabi? Utus setan itu ke orang munafik. Utus setan itu kepada penipu. Ini utus setan ke nabi. Ya, lucu kan? Yesaya 45 nomor 7, Tuhan menciptakan iblis. 1 Samuel 18:20, roh setan berasal dari Tuhan. Yesaya 63 nomor 17, Tuhan menyesatkan. Nah, kalau pertanyaan seperti itu sederhana, cuman orang ini ingin menyerang, tapi pertahanannya bolong. Susah itu. Susah kau hadapi umat Islam, susah. Pertahananmu bolong deh. Ibarat kamu itu pakai jilbab, rapi di muka, rambut tidak kelihatan, tapi dari pusat ke bawah nggak pakai kain. Susah kau deh, susah. Ya, masih banyak data-data di dalam Bibelmu itu. Bahkan di Perjanjian Baru, Matius 17 misalnya nomor 8, celakalah bagi dunia. Siapa yang membuat dunia celaka? Ayo. Kesalahan memang harus ada. Siapa yang mengharuskan kesalahan itu ada? Ayo. Jadi kalau data-data kayak begitu mah banyak di Bibelmu. Sedangkan yang Anda bawa Al-Quran surah An-Nisa
penipu ditipu, ya wajar kok. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Karena mereka kemudian melakukan tipu daya, maka Allah membalas kejahatan mereka. Contoh, kalian menipu Allah dengan mengatakan Allah inkarnasi menjadi manusia. Kalian menipu, itu namanya. Kalian menipu. Anda mengatakan Maria melahirkan Tuhan, itu menipu namanya. Maka karena Anda sudah menipu demikian, maka sampai selama-lamanya congor Anda akan congor Anda akan selalu mengatakan manusia itu adalah Tuhan, Maria melahirkan Tuhan, yang mati digantung di atas pohon itu adalah Tuhan, yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan. Kenapa demikian? Karena kamu hendak menipu, maka Allah membalas kalian. Allah membalas kalian. Allah membalas kalian dengan pola tipuan kalian sendiri. Begitu ya teman-teman. Sedangkan kami di dalam Al-Quran sudah sangat jelas sekali bagaimana kemudian Allah ya marah kepada orang-orang yang melakukan tipuan. Itu jelas itu di dalam kitab kami. Oke. Kenapa ini? Kenapa kawan? Starboy, suaramu itu gak jelas. Kenapa Starboy. kawan? Ente kenapa kawan? Iya, kenapa kawan? Kamu kenapa? Keselak apa? Keselak paha babi gitu.